Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pengertian dari risiko dan pengertian manajemen risiko. Berikut adalah materi kelanjutan dari pertemuan pertama, di mana kita sudah mempelajari pengantar risiko. Risiko dan manajemen risiko bisnis. Ruang lingkup yang akan kita pelajari saat ini pada video ini adalah yang pertama, sejarah singkat risiko. Yang kedua, definisi risiko dan manajemen risiko. Yang ketiga, konsep dasar manajemen risiko. Yang keempat, ada dua, rantai risiko dan ruang lingkup manajemen risiko. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Yang sebelumnya kita sudah mengenal apa itu risiko, yang kita bahas bahwa risiko bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, atau aktivitas apa saja. Ya, apapun itu aktivitasnya, siapapun orangnya, dan dimanapun itu mengandung unsur risiko. Sehingga sebelumnya kita mengenal risiko yang berkonotasi negatif. Sekarang kita lanjutkan pemahaman kita lebih baik dan lebih dalam lagi tentang risiko. Sejarah mencatat bahwa secara singkat risiko merupakan bagian dari kehidupan prasejarah atau prehistorik. Risiko fisik terdapat, ditemukan, dan bisa menjadi bukti bahwa ada satu perkembangan perdagangan secara lebih lanjut, ada pula perkembangan pasar uang. Dan risiko fisik ini juga menunjukkan adanya perkembangan pada bidang ekonomi yang mulai mengenal apa itu risiko ekonomi dan risiko keuangan. Lantas, apa itu risiko yang merupakan isu yang sudah ada sejak zaman prasejarah? Ya, kemudian setelah kita nanti ketahui apa itu risiko, kita lanjutkan pemahaman kita dengan sekaligus memahami apa itu manajemen risiko atau definisi risiko. Dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai pendapat, ada banyak sekali definisi risiko yang sebelumnya sudah diungkapkan berdasarkan pengertian secara umum. Nah, di sini saya tampilkan pengertian dari salah satu ahli, misalkan dari Holton. Risiko adalah adanya ketidakpastian tentang hasil atau sebuah eksperimen. Tentu ini jika dikaitkan dengan hal yang ilmiah, ya, baik itu eksperimen sosial maupun eksperimen ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian setelah itu Holton juga menyatakan bahwa hasilnya bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian. Ya, hasil dari risiko ini bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian. Misalnya eksperimen atau sebuah penelitian. Eksperimennya berbahaya, penelitiannya berisiko. Nah, kalau penelitiannya berhasil, kemungkinan dari peneliti adalah meraih atau memperoleh keuntungan. Kalau gagal, maka bisa mengalami kerugian. Yaitu ilustrasi yang umum. Nanti Anda pelajari lebih lanjut pada modul yang sudah saya bagikan. Kemudian definisi risiko keuangan. Ada risiko dalam
cara kita mengelola keuangan. Salah satunya adalah variabilitas pengembalian sebenarnya pada investasi. Ketika seorang memutuskan untuk melakukan investasi, maka dia sudah langsung menghadapi risiko. Dan risikonya sangat bervariasi, ya. Untuk menentukan ini bisa untung atau ini bisa rugi, maka variasinya sangat banyak sekali. Sehingga di sini saya coba mengatakan bahwa orang yang mau melakukan investasi, maka dia harus tahu dulu risiko dari investasi. Selanjutnya, simbol risiko menurut bangsa Cina ini kombinasi dari hasil negatif dan positif. Negatif itu bisa menyebabkan suatu bahaya, sedangkan positif bisa mendatangkan suatu peluang. Dari slide ini kita mengetahui bahwa risiko tidak hanya berkonotasi negatif saja, ya. Maka kita akan menyatakan bahwa pemahaman yang kita bangun akan semakin dalam. Lantas apa yang disebut manajemen risiko yang menjadi mata kuliah kita kali ini? Menurut Bank Indonesia, dari sudut pandang sistem, prosedur, dan metodologi, bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan yang sistematis. Ini menurut Bank Indonesia menyatakan bahwa manajemen risiko itu adalah suatu cara, ya. Bahasa yang mudahnya adalah suatu cara untuk melakukan pengawasan, melakukan aktivitas jasa keuangan, ya, terutama pada perbankan. Nah, artinya manajemen risiko juga melekat pada perusahaan sejenis perbankan atau manajemen risiko perbankan. Kemudian pendapat lain menurut Widikdo Sukarman, sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses untuk memelihara tingkat profitabilitas dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ada corporate plan. Manajemen risiko itu artinya sangat spesifik pada satu bidang di manajemen, terutama pada keuangan. Ya, maka dari itu di sini yang ditekankan adalah risiko keuangan. Ya. Corporate plan di sini juga financial plan, ya, corporate financial plan. Yang dikelola dan dikendalikan adalah juga mengenai risiko keuangan. Sehingga di sini yang dinamakan manajemen risiko harusnya memiliki alat dan juga memiliki suatu proses serta memiliki teknik tertentu untuk diaplikasikan dalam rangka itu tadi, ya, mengelola dan mengendalikan risiko keuangan. Yang sudah kita pelajari tentang rasio keuangan itu salah satunya adalah merupakan bentuk teknik atau alat sebagian kecil dari manajemen risiko, walaupun ada yang lebih spesifik. Nanti kita lanjutkan, kita lanjut ke pendapat lain, William T. Thornhill, yang menyatakan bahwa risiko merupakan atau manajemen risiko merupakan sebuah disiplin pengelolaan. Tujuannya untuk memproduksi aset, memproteksi aset, dan laba. Oke, jadi melindungi aset yang dimiliki perusahaan dan juga melindungi laba. Melindungi laba di sini artinya memastikan atau meningkatkan kemungkinan perusahaan bisa memperoleh laba. Perusahaan yang besar tentu ingin terjamin
bahwa perusahaan tersebut mampu membiayai seluruh aktivitas operasional dari laba, ya. Dari laba itu digunakan untuk membiayai aktivitas operasional. Maka laba perusahaan ini sangat penting. Maka dari itu harus diproteksi. Ini pendapat dari Thornhill, dan pendapat itu pun banyak yang mengamini, terutama dari para direktur, para CEO perusahaan-perusahaan besar, ya, yang memiliki karyawan yang ribuan. Hingga di sini kita pada konsentrasi keuangan ini, kita manajemen risiko di sini adalah manajemen risiko bisnis, ya. Tentu ada porsi pembagiannya. Terkadang kita pada beberapa pertemuan nanti lebih banyak manajemen risiko keuangan, dan beberapa pertemuan kita manajemen risiko perusahaan non keuangan. Kita lanjutkan. Nah, maka dari itu setelah kita memperoleh berbagai sudut pandang tentang manajemen risiko, setidak-tidaknya kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko, bahwa yang tadi risiko itu berkonotasi negatif, ternyata setelah kita pahami ada unsur positifnya juga. Kemudian mulai kita memahami manajemen risiko, nah mulai kita mempertemukan pemahaman kita bahwa risiko-risiko yang ada ini perlu dikelola, terutama risiko keuangan, ya. Bagi risiko keuangan dicontohkan di sini adalah perusahaan perbankan, ya, untuk pemahaman awal kita. Ya, katakan saja risiko kredit macet. Maka ada strategi bank, ada strategi yang dilakukan oleh bank supaya pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah memiliki risiko yang rendah atau memiliki kemungkinan kecil akan macet. Ya, di sini disampaikan bahwa fokus manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi, mengelola, mengendalikan risiko sebaik-baiknya. Nah, ini semua mengacu pada beberapa target perusahaan atau beberapa risiko perusahaan yang sudah dibuat listnya, kemudian dilaksanakan selama satu periode tertentu, ya. Mulai dari periode yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Seperti halnya risiko. Ada risiko jangka pendek, risiko jangka menengah, dan risiko jangka panjang. Ya, sehingga di sini juga perbankan membutuhkan instrumen, membutuhkan proses yang lama, membutuhkan bantuan dari semua pihak, terutama nanti stakeholder juga dibutuhkan untuk mengelola risiko. Silakan Anda pelajari, siapkan pertanyaan, kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya, ya. Kita lanjutkan sebentar. Di sini secara konsep dasar manajemen risiko menurut James S. Singer dan Joseph Rosen. Yang pertama, bahwa sebenarnya manajemen risiko itu merupakan hanya sebuah pendekatan atau sebuah sudut pandang yang masing-masing memiliki cara untuk mengatasi sebuah isu, yaitu risiko. Ya, yang namanya pendekatan satu dengan yang lain berbeda. Ya, satu pihak dengan pihak yang lain berbeda. Perusahaan bidang satu dengan bidang yang lain pun akan berbeda. Pendekatan perusahaan manajemen risiko oleh perusahaan yang bidangnya jasa dengan yang bidangnya misalkan manufaktur pun berbeda, ya. Kemudian yang kedua, kita masih pada tataran konsep dasar. Sifat dari instrumen yang digunakan untuk menentukan parameternya. Maksudnya ada instrumen atau sifat dari instrumen ini
digunakan untuk menentukan parameter risiko. Instrumen dari risiko itu apa? Misalnya menggunakan instrumen katakan saja instrumen keuangan ya. Maka di situ parameternya atau cara mengukurnya ya kalau instrumen laba rugi katakan, maka seberapa besar kerugian, persentase kerugian ya. Atau kalau di perbankan itu ada pembiayaan atau kredit, seberapa besar kredit bisa disalurkan ya, seberapa persen. Kemudian dari persentase itu nanti muncul risikonya berapa persen kredit macetnya. Nah, itu kan maka menyesuaikan instrumennya keuangan ya, maka parameternya juga parameter persentase keuangan ya, gitu ya. Yang ketiga, Anda pahami lagi nanti, Anda ulang-ulang videonya, catat, tanyakan. Yang ketiga, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten. Memang demikian, manajemen risiko sifatnya sangat abstrak sekali atau kasat mata. Ini muncul di atas kertas. Semua pengelolaan manajemen risiko muncul di atas kertas. Ya, actionnya di lapangan. Risikonya tidak di atas kertas, ya risikonya di lapangan. Tapi manajemen risikonya yang di atas kertas. Namanya di atas kertas, yang kaitannya biasanya pada administrasi, maka sifatnya harus sistematis supaya bisa digunakan oleh seluas-luasnya seluruh bidang yang ada pada sebuah perusahaan dan dipahami betul oleh yang lain, sehingga kalau tidak sistematis maka yang lain belum tentu bisa mengikuti ya tujuan dari sistematika yang rapi, sistematika yang dan juga konsisten supaya ada budaya manajemen risiko yang baik. Nanti kita bahas tentang budaya manajemen risiko dan rantai manajemen risiko. Sebelumnya, yang terakhir saya jelaskan juga bahwa lingkungan usaha menyebabkan kompleksitas manajemen risiko. Bagi para pebisnis, manajemen risiko ini sudah muncul sejak bisnis itu dimulai. Karena pebisnis akan masuk pada bisnis atau bidang tertentu jika dia sudah mengetahui dan mengenali lingkungannya. Maka pada saat yang sama pula mengenali lingkungan, mengenali pasar, mengenali pesaing, pada saat yang sama juga mengenali risiko bisnisnya. Ya, semakin tinggi maka akan semakin sulit, semakin banyak pesaingnya, maka risiko akan semakin sulit juga. Nah, di situ letak kompleksitasnya. Saya kira cukup mudah lah ya dipahami ya. Dan di perbankan, sistem perbankan yang semakin berkembang, ya IT-nya, lingkungannya semakin berkembang, lingkungan di perbankan ini semakin ditambahi, ditingkatkan melalui teknologi informatika, maka risikonya juga semakin tinggi. Ya. Anda tahu risiko apa saja di perbankan ya. Punya mobile banking, risiko ya, PIN-nya diketahui orang lain atau ketika handphone hilang, ya, itu risiko juga ya. Maka ya itu kompleksitasnya mengikuti. Maka dibangunlah sebuah master plan untuk mengatasi semua hal. Itu dibuat sistematis, dibuat mengetahui instrumennya dan juga pendekatannya juga benar-benar sesuai dengan bidang perusahaan terkait ya. Di sini perbankan ini contohnya. Oke, maka dari itu belajarnya juga harus sistematis. Manajemen risiko itu harus sistematis, maka mempelajarinya juga harus secara sistematis. Baik, selanjutnya tentang rantai risiko. Rantai risiko ini bisa dikatakan sebagai sebuah sequence ya, istilah lain. Kita mulai dari sebuah
penjelasan tentang kerugian, mungkin juga keuntungan ya, dapat dikendalikan oleh seperangkat elemen yang saling mengunci. Sehingga memungkinkan adanya analisis dan pengawasan sedekat mungkin. Elemen apa yang dimaksud? Elemen yang saling mengunci. Elemen tersebut adalah rantai risiko. Berikut kita lihat rantai risikonya. Ya, yang pertama, keterkaitan lingkungan merujuk ke kondisi umum sebagai sumber peristiwa. Risiko itu muncul dari sebuah sumber atau istilah lain trigger, pemicu risiko. Ya, ada keterkaitan lingkungan. Lingkungan rawan terhadap pencurian. Ya, maka di situ sumber dari masalah, sumber risikonya terkait dengan lingkungan. Ya, karena mungkin lingkungannya keamanannya kurang dan penyebab yang menjadikan risiko itu terjadi. Yang kedua, keterkaitan faktor risiko dalam lingkungan di atas. Beberapa kondisi meningkatkan peluang yang berpotensi menghasilkan kerugian dan keuntungan. Oke, kalau tadi pencurian ya nggak ada untungnya ya contohnya ya. Tapi kalau investasi ya ada untungnya. Lingkungan investasi ya, misal di IDX, Indonesian Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia. Keterkaitan faktor risikonya apa? Ya ketika kita melihat kondisi saham ya, kondisi saham yang masih bagus, memiliki katakan fundamentalnya bagus, kinerja sahamnya juga bagus, ini mempengaruhi potensi. Kalau kinerja sahamnya bagus, maka akan meningkatkan potensi keuntungan. Kinerja sahamnya kurang bagus, kinerja keuangan perusahaan kurang bagus, fundamentalnya kurang bagus, akan meningkatkan potensi kerugian. Ya, kita kan sudah tahu itu. Yang ketiga, keterkaitan exposure merujuk kepada sifat dan kondisi dari exposure sebuah organisasi. Apakah itu dari sisi aktiva maupun pasiva. Exposure di sini yang dimaksud adalah objek yang menjadi dampak. Ya, objek yang terpapar itu apa? Ya, kalau ibaratnya gedung terbakar itu ya exposure-nya itu ya area gedung itu ya. Nah, kalau perbankan gimana exposure-nya? Anda coba di sini Anda gunakan kemampuan kita untuk berpikir secara ilustratif ya, mengilustrasikan kalau gedung kebakaran exposure-nya gedung, kalau risiko perbankan yang sifatnya keuangan apa exposure-nya ya. Ya, selanjutnya sambil Anda memikirkan, kita lanjutkan. Yang keempat, keterkaitan kemungkinan rugi atau peluang untung yang merujuk ke proses melalui mana interaksi antara faktor risiko dengan exposure menghasilkan keuntungan. Ini rantai yang cukup rumit ya. Tapi di sini saya satu persatu menjelaskan pada tahap keempat ini merujuk proses melalui mana interaksi faktor risiko yang menyebabkan risiko itu terjadi pada objek yang terpapar yang menyebabkan adanya exposure. Intinya pada interaksi antara, kalau kita sudah mengetahui apa sih yang terpapar adalah keuntungan. Atau lebih tepatnya asetnya, aset perusahaan, kas perusahaan, exposure-nya di situ. Kalau misalkan kerugian itu terjadi, maka aset perusahaan berkurang. Sebaliknya ya, kalau keuntungan kalau rugi tadi berkurang ya, kalau misalkan hasilnya keuntung, maka exposure-nya positif pada aset.
Yang ingin saya katakan, interaksi di sini ibaratnya sebuah rute ya atau jalan. Ketika jalan itu mampu menjembatani faktor risiko untuk menghasilkan keuntungan, maka exposure-nya positif. Nah, memang di sini ada dua ya, rute positif dan rute negatif. Keuntungan itu rute positif, rute negatif ya hasilnya kerugian. Investasi tadi kita menginteraksikan aset perusahaan dengan peluang ya, menginteraksikan aset perusahaan dengan peluang. Kemudian ada pengambilan keputusan kan, ada juga proses manajerial yang lain ya. Di situ interaksinya terjadi sehingga perusahaan bisa untung. Nah, kalau kerugian interaksi juga, interaksi yang mungkin secara formal tapi hasilnya kurang maksimal, atau interaksi yang memang disengaja. Kita tahu bahwa keuntungan dari investasi itu exposure yang diharapkan. Tapi kalau di situ interaksi yang terjadi negatif, maka kerugian yang didapatkan. Apa contoh interaksi yang negatif pada investasi? Ya contohnya moral hazard ya, atau kerusakan moral pada para investor, bisa jadi dari internal maupun dari eksternal. Semacam itu Anda dalami lagi tentang contoh poin keempat ini. Sekarang poin kelima, keterkaitan hasil yang merujuk ke dampak langsung dan dapat diukur dari faktor risiko terhadap exposure. Hasilnya apa? Hasilnya rugi, hasilnya untung. Nah, itu nanti hasilnya merujuk dampak kepada objek perusahaan ya. Asetnya semakin berkurang, asetnya semakin bertambah. Kalau asetnya bertambah berarti perusahaan semakin berkembang, aset berkurang perusahaan semakin kesulitan menghadapi, tidak bisa bersaing. Itu dampaknya ya. Perusahaan keuntungan semakin meningkat maka datangan bisa bersaing. Stakeholder semakin percaya, investor semakin percaya. Itu terkaitan dampaknya. Ini kan masih rantai ya, masih sequence urut. Rantai ke-6. Keterkaitan konsekuensi yang merujuk pada efek jangka panjang dari kerugian atau keuntungan dalam organisasi. Keterkaitannya rantai ini bisa berlanjut sampai pada efek jangka panjang, sehingga menentukan arah organisasi. Organisasi perusahaan. Disitulah perusahaan atau rantai risiko mencoba menjelaskan tentang risiko yang terus-menerus ada dan upaya yang harus terus-menerus dilakukan. Nah, seperti rantai kan tidak terputus. Nah, baik, kita sampai pada ruang lingkup risiko. Maaf, ada salah tulisnya. Ruang lingkup risiko ada 4: pengawasan, kecukupan kebijakan, kecukupan proses, dan sistem pengendalian. Ya, setidaknya keempat ruang lingkup ini ya harus dipenuhi. Pengawasan yang aktif, kecukupan kebijakan dalam hal prosedur, pengujian pada kebijakan pada prosedurnya, kecukupan prosesnya, ada pemantauan ya, jadi dimonitor, dan juga sistem pengendalian. Ibaratnya contoh yang saat ini terjadi adalah COVID-19 ya, risikonya adalah penyebaran yang semakin meluas. Maka caranya dengan vaksin. Vaksin ini harus mampu dibangun suatu sistem pengendalian ya. Bagaimana vaksin ini bisa
mengatasi risiko, maka pemerintah maupun pihak-pihak yang melakukan vaksinasi ini mengendalikan prosesnya, mengendalikan secara menyeluruh, ya, didistribusikan vaksinnya, kemudian ditarget dulu siapa yang paling rentan. Dan sebenarnya vaksin sendiri itu sudah merupakan sistem pengendalian, ya. Kalau vaksinasi, nah itu proses penerapannya. Itu saja mungkin ya ruang lingkup risiko. Nah, sekarang kerangka kerja risiko. Kerangka kerja manajemen risiko ada 8. Yang pertama, memahami rantai risiko. Tadi beberapa poin 1 sampai 6 secara teori kita pahami, tapi secara praktis harus kita pahami juga pada jenis perusahaan tertentu. Perusahaan kita apa? Kita pahami teori rantai risiko, kita lihat di lapangan di mana exposure, di mana apa sih exposure perusahaan kita, apa sih interaksinya, ya kan beda-beda itu, ya. Jadi memahaminya seperti itu. Nah, ini harus didiskusikan pada mahasiswa lain dan juga pada saya nanti di pertemuan selanjutnya. Analisis stakeholder, pemangku kepentingan. Stakeholder ini kan berperan penting ya dalam melakukan sumbangsi ketika perusahaan butuh informasi, ya, dari luar. Risiko kan nggak cuma dari dalam ya, tapi dari luar. Nah, di situ stakeholder berperan. Tapi kalau stakeholder ini kita tidak melakukan suatu analisa, ini nggak bisa berperan stakeholder. Maka kita analisa dulu, melakukan analisis terhadap stakeholder, misalnya menetapkan atau mengkaji toleransi risiko. Stakeholder yang sadar akan risiko, ya, bukan stakeholder yang tidak memiliki kesadaran risiko. Salah satu contoh stakeholder mungkin yang paling umum adalah investor. Nah, investor yang baik adalah investor yang memiliki kesadaran risiko yang tinggi, ya. Karena kalau investor risiko itu memiliki kesadaran risiko yang terendah, terus perusahaan ikut terseret pada ketidaksadaran risiko, maka ya bisa berdampak buruk. Logisnya seperti itu. Yang ketiga, memahami situasi. Memahami situasi di sini adalah peristiwa yang pernah dialami, kemudian didokumentasikan, ya kan, dilihat lagi apa yang sudah terjadi, risiko apa yang sudah terjadi pada perusahaan kita, kemudian kerugiannya berapa. Oh, pernah kecelakaan atau pernah mengalami kerugian finansial, ya, katakan saja entah itu bangkrut atau apa, ya. Kemudian itu penyebabnya apa, ruginya berapa, terus seberapa parah sih risiko yang terjadi. Nah, itu kan memahami situasi. Kalau nanti suatu saat terjadi lagi, maka polanya akan semakin jelas. Sehingga di situ kita bikin suatu konsep penanganan, ya. Ini kerangka kerja ini. Nah, kemudian penilaian risiko. Kita kalau sudah memahami situasi, baru kita bisa menilai, melakukan pengendalian dengan penilaian, ya, peringkat dengan peringkat dan juga poin. Ini nanti yang kita akan pelajari penilaian risiko pada kesempatan selanjutnya, ya. Kemudian tanggapan atas risiko. Setelah risiko itu ada di atas kertas, ya, risiko ada di atas kertas. Responnya seperti apa? Ini menyusun daftar respon. Mau dihindari, mau dibiarkan, mau dialihkan. Nah, itu respon-responnya seperti itu. Selanjutnya, tentang kerangka kerja manajemen risiko.
Masih ada 3 poin di sini ya. Mitigasi risiko. Bedanya respon dengan mitigasi. Nah, di sini ya, nanti ini tanggapan atas respon risiko ini baru merespon, belum melakukan aktivitas. Biasanya ini mau tolerable atau intolerable, bisa ditoleransi atau tidak risiko yang ada. Tidak semua risiko bisa ditangani. Risiko yang kecil-kecil kalau ditangani itu malah menimbulkan biaya yang besar. Maka di sini responnya dulu gimana? Mau ditoleransi atau enggak? Tidak ditoleransi, ya kita lanjutkan ke tahap ini, tahap mitigasi risiko. Kalau risikonya besar, ya tidak bisa ditoleransi. Ya. Atau risiko sedang juga tidak bisa ditoleransi. Begitu juga risiko kecil, ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Kemudian, nah nanti ini kan mitigasi risiko ini program. Ada program kerjasama dengan asuransi, program pelatihan manajemen risiko, skill pelatihan hard skill dan soft skillnya. Nah, itu kan program kerja, ya program kerja mitigasi risiko. Ini juga kompleks sekali nih, banyak. Kemudian mengkomunikasikan risiko, ya dikomunikasikan. Siapa? Ke atasan, bawahan, rekan kerja. Supaya apa? Supaya semuanya sadar, supaya semuanya itu tahu bahwa yang akan dihadapi adalah risiko ini dan kemudian mitigasinya adalah ini. Itu akan diinternalisasi pada setiap aktivitas. Contoh bagian perbankan ini ya, baik frontliner maupun customer service maupun security ya, ada juga di bagian dalam ada back office. Nah, risiko apa? Risiko katakan saja human error atau risiko komplain nasabah. Komplain nasabah itu sebenarnya tanggung jawab manajer juga kan ya. Tapi di sini manajer tidak bisa langsung tidak serta-merta langsung menangani. Maka di sini karena sudah diinformasikan harusnya ya risikonya kan sudah ini risiko komplain pelanggan itu sudah dikomunikasikan, cara mengatasinya juga sudah dikomunikasikan ke frontliner misalkan ya. Kenapa bisa sampai manajer? Harusnya risiko itu bisa ditangani langsung oleh frontliner terlebih dahulu ya, kecuali masih belum bisa menyelesaikan masalah itu bisa naik ke manajer. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir pemantauan risiko, ya ini monitoring ya, melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaannya. Jadi dikawal ya. Caranya list risiko yang sudah ditulis dan bagaimana menanganinya di bawah, kemudian penilaiannya juga di bawah. Ketika dipantau, oh ada risiko komplain pelanggan yang sudah dicatat, tapi ternyata di lapangan berbeda, maka di situ pemantauan berfungsi, harus dilakukan segera perubahan-perubahan. Oh ternyata komplainnya lebih banyak, komplainnya lebih sedikit. Ya harus ada perubahan mitigasi, perubahan respon yang tadinya tolerable menjadi intolerable, maka kan harus menambah pekerjaan itu. Semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Maka silakan pelajari lebih lanjut pada modul yang tulisannya lebih lengkap. Cari contoh kasus untuk melengkapi pemahaman saudara. Yang terakhir ini ya, budaya manajemen risiko. Ada satuan kerja. Satuan kerja harus dibentuk untuk ini ya, untuk pusat, sebagai pusat yang berkemampuan untuk membangun, menyebarkan pijakan prosedur. Ini jadi sumber informasi, sumber ilmu juga ya, sumber sosialisasi. Jadi ada satuan kerjanya. Kalau nggak ada satuan kerjanya, tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan itu, maka hanya direktur yang tahu akhirnya dan manajer risiko. Ya, satuan kerja salah satu contohnya adalah
manajer risiko, ya, walaupun tidak selalu itu. Kemudian kode etik, ada kode etik. Kode etik ini untuk contohnya adalah membuat manual book, ya, supaya bisa dipahami oleh seluruh karyawan dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Kalau tidak dibuat manual book, maka ya pemahamannya pun akan timpang, ya. Jadi begitu. Jabatannya tinggi, rendah, atau sedang, ini enggak ngaruh. Pemahamannya harus sama tentang risiko, maka dibuat manual book. Rekrutmen, ya, budaya rekrutmen, budaya manajemen risiko pada bidang rekrutmen. Merekrut pegawai ini yang memiliki sikap yang baik, bukan pengalaman dan keterampilan. Karena pengalaman dan keterampilan itu bisa dilatih dengan relatif pendek. Tapi kalau sikap yang baik, yang sadar akan risiko, itu biasanya watak. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Maaf. Oke, selanjutnya. Tentang sanksi dan reward. Sanksi diperlukan untuk menakut-nakuti, ya, karyawan dalam tanda kutip supaya patuh pada perusahaan untuk meminimalisir risiko. Reward diberikan insentif berupa penghargaan dan hadiah bagi karyawan yang memiliki kinerja manajemen risiko yang baik. Ya, sebelum melakukan ini, pemantauan risiko. Oke, unsur-unsur manajemen risiko itu seberapa banyak ia penuhi. Misalkan ada 10 unsur manajemen risiko yang harus dipenuhi, dia memenuhi 10-10-nya, maka bisa dapat reward. Sehingga banyak karyawan yang berlomba-lomba bekerja dengan meminimalisir risiko, otomatis perusahaan ini semakin minim menghadapi risiko, ya. Kemudian di sini ada reward, sudah, terus penerapan aturan digunakan untuk dikhususkan pada pegawai supaya pegawai ini tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Ada contohnya protokol kesehatan ini kan begitu, ya. Karyawan diminta untuk memakai masker dan menjaga jarak. Ini salah satu contoh penerapan aturan, ya, protokol kesehatan. Kalau di pabrik, ya, di luar COVID ini, risiko tingginya adalah kecelakaan kerja, ya. Misalkan entah itu kecelakaan secara fisik, ya, tentunya kecelakaan secara fisik, ya, cedera dan lain sebagainya. Saya tidak perlu spesifik menjelaskan, nanti takut, ya. Misalkan kecelakaan kerja berakibat cedera, maka di situ dibuat peraturan, seperangkat peraturan mulai dari jalur aman, jalur evakuasi, kemudian protokol penggunaan alat keamanan, dan equipment atau perangkat keamanan yang dipakai itu yang harus dipakai apa aja. Kalau misalkan tidak dipakai diberi sanksi, ya, nggak pakai helm misalkan diberi sanksi. Ini kan salah satu penerapan aturan, jadi tidak berani kalau bekerja seenaknya, ya, dengan risiko tinggi, sehingga nanti kalau itu konsisten maka itu akan membudaya, ya. Yang terakhir, penilaian kinerja. Penilaian kinerja spesifiknya adalah penilaian kinerja dalam mengelola risiko, khususnya itu, ya, spesifiknya, dan umumnya adalah penilaian kinerja pegawai. Tentunya setiap perusahaan menilai kinerja karyawannya, tapi tidak semua perusahaan menilai kinerja karyawannya berdasarkan penilaian pengelolaan risiko.
umumnya penilaian kinerja itu hanya penilaian kinerja pencapaian beban kerja, ya, beban kerjanya tercapai, target jam kerja, target produktivitas, ya, lebih pada produktivitas. Nah, ya harusnya tidak hanya produktivitas dan target saja, tapi juga dalam waktu yang sama itu karyawan itu memperhatikan risiko yang dihadapi atau tidak, gitu ya. Karena ini untuk jangka panjang sih sebenarnya, ya. Oke, itu jadi yang terakhir itu adalah penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses kinerja karyawan. Yaitu contoh terakhir. Contoh lebih konkretnya mungkin saya ingin memberikan contoh penilaian kinerja karyawan itu kan sekarang bisa online, ya. Nah, berarti di situ penilaian kinerja itu secara, katakan saja secara kuesioner atau online, di situ kita mengisi poin-poin secara online. Nah, di salah satu poin online itu ditambahkan aja unsur pengelolaan risiko, misalkan pertanyaan apakah selama bekerja ini menghadapi masalah, ya, berapa kali melakukan kesalahan, gitu kan, kenapa masalah itu bisa terjadi, atau lupa menerapkan protokol pengelolaan risiko berapa kali, di situ, ya, di dalam laporan, ya, laporan penilaian kinerja. Jadi satu, ya, produktivitas, manajemen risiko, jadi penilaian kinerja. Ya, sebenarnya penilaian kinerja itu harusnya ada manajemen risiko. Oke, saya kira cukup. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.